Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fadila Amira Islami dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu Erna Fitriani, SH. Beliau pejabat fungsional pengantar kerja yang bertugas di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang. Adapun tema yang akan disampaikan pada hari ini adalah pelayanan penempatan tenaga kerja. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang. Pada hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu Ibu dipersilahkan untuk menjelaskan pelayanan penempatan tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, pada kesempatan pada hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana pelayanan penempatan tenaga kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang. Ya. Tentunya hal ini bukan suatu hal yang asing karena para pencari kerja banyak mengetahui bagaimana untuk mendaftar dan bisa mendapatkan lowongan kesempatan kerja. Tentunya sebelum pencari kerja ini mencari pekerjaan, tentunya ada ketentuan bahwasanya harus mencari kartu AK1 yang berada di Dinas Tenaga Kerja yang saat ini sering dikatakan kartu kuning. Kartu kuning. Ya, padahal kartunya tidak kuning, Iya, kartunya putih. Ya, tapi masyarakat sudah membudaya katanya kartu kuning seperti itu. Tapi tidak apa-apa, hal itu sama saja. Nah, pada kesempatan pada hari ini ada beberapa hal tentunya bagaimana proses untuk bisa mengetahui dan mendapatkan lowongan itu, ya. Tentunya kami sebagai pengantar kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja rutin kita menghubungi perusahaan. Bagaimana perusahaan nanti akan bisa memberikan lowongan yang akan kita matchingkan antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan pencari kerja yang mendaftar ada di Dinas Tenaga Kerja. Oh, gitu ya. Tentunya banyak juga yang pencari ada lowongan sudah masuk tapi pencari kerja mendaftar tapi tidak bisa terserap. Dikarenakan tidak memenuhi kriteria. Misalnya perusahaan membutuhkan tenaga kerja sarjana misalnya S1 harus punya pengalaman bla 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 gitu ya. Yeah. Padahal mereka baru lulus. Nah, sehingga mereka tidak bisa ketika diseleksi tidak bisa memenuhi lowongan tersebut. Bahkan ada juga yang bagian operator misalnya. Operator kegiatannya sepele, hanya menjahit. Tapi ketika diseleksi di perusahaan dia belum bisa menjahit. Ya, akhirnya tereliminasi ya. Kalau di Indonesian Idol itu kan ada eliminasi seperti itu, tereliminasi ya. Akan tapi program-program di dinas masih ada, tidak hanya untuk mendaftar di perusahaan saja, tentunya ada hal-hal yang lainnya. Ya, jadi program itu ada pelatihan, ada yang tenaga kerja mandiri untuk wirausaha baru itu juga ada. Seperti itu ya Bu. Ya. Saya mau bertanya nih Bu, kan ini lagi musim di tengah pandemi seperti ini tuh banyak nggak ya yang mau mendaftar kartu kuning itu masih banyak nggak? Kan saya kan dibatasi seperti itu. Ya, jadi untuk pelayanan AK1 ini kita menganut sistem protokol, pakai protokol kesehatan tetap ada. Karena ini perusahaan banyak yang mem-PHK-kan karena dengan adanya pandemi COVID ini banyak sekali yang PHK, bahkan ribuan di wilayah perusahaan Kabupaten Semarang. Sehingga yang mendaftar pun juga cukup banyak. Cukup banyak. Bahkan sekarang banyak perusahaan yang membuka lowongan volumenya sangat kecil, tidak seperti kemarin karena dengan pandemi ini memang buyer dari perusahaan di luar ini pemesanan untuk ke Indonesia kan dibatasi, jadi tidak bisa semua terpenuhi. Sehingga PHK cukup besar. Cukup banyak ya PHK-nya. Cukup banyak. Nah, tadi Ibu Erna sudah menjelaskan bahwa pada saat ini banyak sekali tenaga kerja yang di PHK. Oleh karena itu, apakah ada solusi dari dinas untuk mengatasi masalah ini? Baik, jadi gini ya Mbak Dila ya.
Dengan pandemi ini kan memang sangat luar biasa Iya. dampaknya ke Dampaknya apa masyarakat ya, banyak yang di PHK, bahkan wirausaha juga banyak yang tutup. Iya, benar. Kan tapi sekarang dari Kementerian Tenaga Kerja itu ada program-program pelatihan ya, untuk mencari kerja. Misalnya program pelatihan tenaga kerja mandiri, program teknologi tepat guna, program untuk wirausaha baru, bahkan untuk lansia. Berarti hal ini sangat membantu Oh, sangat yang membantu ter-PHK sekali, itu ya? betul. Jadi data-data pencari kerja yang mendaftar ini di dinas kan terekam di sini. Iya. Dan akan kita latih, kita seleksi dulu, kita latih pelatihan-pelatihan, dan alhamdulillah banyak pencari kerja yang terbantu. Ya. Jadi setelah mereka kita latih, misalnya pelatihannya ada memasak, taboga, ada menjahit, banyaklah ragamnya ya. Iya. Ada handicraft, itu membuat apa, pernik-pernik Pernik-pernik ya, itu ya. membuat tas segala macam ya. Setelah mereka pelatihan akan kita pantau sampai sejauh mana Iya. usaha mereka bisa berjalan. Bu, dengan selesainya pelatihan itu, apakah manfaatnya bisa maksimal? Alhamdulillah, Mbak Dila, dengan selesainya pelatihan ini, setelah kita pantau, mereka hasil usahanya sangat meningkat. Karena selama pelatihan ini materi-materinya tidak hanya sekedar praktek, tapi ada teori juga bagaimana membuat pembukuannya, terus manajemennya gitu. Jadi tidak sekedar menjual, tapi tidak ada perhitungan apa keuntungannya, terus pembelian barang bahan-bahannya. Jadi ini ada pembukuannya semuanya, kita atur seperti itu. Jadi setelah mereka selesai pelatihan, hasilnya mereka jual dan kita pantau sampai sejauh mana mereka bisa berwirausaha, dari tingkat usaha yang paling kecil sampai tingkat yang menengah. Jadi kita pantau terus. Jadi pelayanan penempatan yang ada di dinas itu, dari pencari kerja yang kita tempatkan di perusahaan, ada juga yang kita latih untuk berwirausaha untuk mandiri. Oh, begitu ya. Jadi tidak sekedar mereka supaya tidak berburu hanya pengen kerja di pabrik, kerja di pabrik, tapi mereka juga kita bekali supaya bisa meningkat usahanya. Misalkan kemarin ada yang kita pantau, yang dia tadinya hanya menjual keripik singkong, tapi setelah dia mengikuti pelatihan, kita latih membuat roti cake, roti kering untuk lebaran. Nah, setelah mereka mempraktekkan di rumah, hasilnya sangat luar biasa. Dan dinas juga membantu pemasarannya. Oh, begitu. Ya, jadi setiap hari Jumat atau hari apalah kita sediakan tempat, kalau mereka sudah membuat boleh berjualan di kantor. Karena jadi banyak ya Bu ya peserta yang. Ya, banyak yang buka jualan di kantor. Jadi di kantor itu kan tamu banyak ya, pencari kerja, ada tamu yang dari perusahaan, mereka bisa mencicipi makanan yang mereka buat. Jadi tidak sekedar dia hanya kesulitan tapi tidak ada solusinya, tapi bisa memasak. Oh ya Bu, kembali lagi ke pelayanan ya tadi. Tadi kan belum dijelaskan apa saja persyaratan untuk AK1. Itu apa saja? Kartu kuning itu tadi ya. Untuk persyaratan untuk mendapatkan kartu AK1 atau kartu kuning, yang pertama adalah KTP ya. KTP, terus kedua foto ukuran 3x4 ya. Yang ketiga ijazah ya. Itu ijazahnya kira-kira harus asli atau fotokopi atau gimana? Fotokopi boleh atau ya? Fotokopi boleh, tapi ada syaratnya, harus dilegalisir dulu. Ya. Kalau misalnya lupa membawa fotokopi membawa ijazah, boleh pakai yang asli, kan nanti kita kembalikan lagi. Akan tetapi ini Mbak Dila, banyak masyarakat itu yang ngeyel gitu loh. Ngeyel karena fotokopi kan ya sama saja. Nah, tidak bisa dilegalisir, kan rumah saya jauh bukan gitu. Nah, tapi perlu kami sampaikan, kenapa tetap harus dilegalisir? Karena banyak pemalsuan. Oh begitu. Ya, banyak yang memalsukan ijazah. Ya, padahal kalau pencari kerja ini sudah mendapatkan kartu AK1 atau kartu kuning itu, dan untuk melamar di perusahaan sudah yakin
bahwasannya persyaratannya adalah sudah legal, maksudnya asli, pasti ya, tidak ada dipalsukan ya. Karena pernah terjadi ternyata pakai fotokopi itu dipalsukan, jadi pinjam punya temannya gitu loh, misalnya namanya Mbak Dila, dipinjam temannya diganti Siti siapa gitu loh. Banyak kasus seperti itu. Ya, ada seperti itu. Akan tapi hal ini memang harus seperti itu, bukan berarti kita bukan berarti kita mempersulit, tapi saat itu harus tidak bisa digantikan dengan apapun. Kalau misalnya baru lulus sekolah SMA kan biasanya kan belum SMK belum keluar jasanya itu bisa pakai surat tanda lulus dari sekolah, itu pun harus asli. Harus asli dari sekolah baru bisa kita layani. Gitu. Tadi itu syarat-syarat sudah saya sampaikan untuk mendapatkan kartu AK1. Akan tapi perlu kami sampaikan bahwasanya di dinas itu selain ada pelayanan penempatan, ada kegiatan perluasan kesempatan kerja. Termasuk pelatihan-pelatihan tadi itu masuk dalam perluasan kesempatan kerja, pelatihan-pelatihan. Dan bulan Desember ini di dinas kami masih berjalan ini Mbak Dila, ada kegiatan padat karya infrastruktur. Jadi selain melatih masyarakat mencari kerja, ada juga padat karya untuk membuat jalan. Berarti itu tuh seperti di desa-desa gitu ya? Ya betul, itu di desa-desa. Mungkin ada talut yang ini kan musim hujan. Kalau talutnya longsor akan kita perbaiki. Biasanya jalannya rusak-rusak gitu juga ya? Bisa, tapi syaratnya kalau jalan rusak itu harus betul-betul jalan yang masih tanah. Jadi belum pernah di aspal atau belum pernah di apa-apakan lah, masih murni tanah itu. Nah itu kita adakan kegiatan padat karya gitu Mbak Dila. Jadi itu kegiatannya padat karya. Sekarang ini ada 2 lokasi yang sedang. Ya Bu, biasanya masyarakat yang terlibat untuk kegiatan padat karya ini berapa orang ya? Cukup banyak, tergantung anggarannya. Kalau pada bulan Desember ini yang sedang kita laksanakan sebanyak 74 orang. Wah, banyak sekali ya. Ya lumayan lah ya. Kira-kira tuh berapa hari? Ada 8 hari. 8 hari karena anggarannya ini sudah mepet ke bulan Desember, jadi waktunya hanya 8 hari. Dan membuat talut sepanjang sekitar 100 meteran lebih lah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang terlibat di dalam situ ada tukangnya, ada ketua kelompoknya, ada pekerjanya. Jadi mereka bergotong royong mengerjakan dan mereka mendapatkan semacam upah. Ada upahnya. Nah upah ini adalah untuk penyerapan tenaga kerja. Bu, tadi kan padat karya ada 2 lokasi ya? Yang satu kan talut irigasi, nah yang satunya tuh tadi apa? Yang satunya adalah membuat jalan rabat beton. Jadi kebetulan di desa di daerah Tengaran itu jalannya masih tanah. Padahal itu masuk di perkampungan. Jadi kalau hujan ini cukup sangat becek dan licin. Nah ini kita buatkan jalan rabat beton sepanjang 170 meter. Ya, karena anggarannya bisa terserap sepanjang 170 meter dengan lebar 2 meter. Tadi kan padat karya ada 2 ya Bu ya? Talut irigasi dan rabat beton. Nah itu tuh merupakan permintaan dari desa atau dari dinasnya ya? Jadi gini Mbak Dila, sebelum kegiatan ini kita laksanakan di desa tuh sudah mengajukan proposal. Nah, proposalnya itu biasanya lebih dari 1. Talut irigasi, ada kolam ikan, ada mungkin kandang kambing ya, segala macam. Nah setelah proposal masuk ini kita seleksi, dinas akan cek lokasi. Cek lokasi, bagaimana letaknya, apakah di situ tersedia sumber daya alamnya, misal batu atau segala macam. Jadi kita seleksi dulu. Setelah kita seleksi, kita rapatkan, ada semacam rembuk desa. Ya, ada program rembuk desa, kita rembuk di situ dan menentukannya kita bersama-sama dengan desa bahwa desa itu layak yang paling utama yang harus dilaksanakan dulu, misalkan seperti talut irigasi ini kan urgent karena ini musim hujan. Nah, jadi talut irigasi ini yang kita dahulukan. Ya. Seperti rabat beton yang desa satunya, karena ini musim hujan, jalannya sangat becek, tidak bisa dilalui karena kebetulan jalan yang kita buat ini wilayah untuk pertanian.
Jadi petani ini kalau misalkan panen padi itu kan melewati Iya, daerah benar. situ, sehingga kita utamakan membuat rapat beton. Terima kasih Bu Erna telah meluangkan waktunya yang telah menjelaskan program-program pelayanan penempatan tenaga kerja. Semoga apa yang disampaikan Bu Erna ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih, mohon maaf Bu Erna kalau saya ada salah kata atau kata yang tidak Sama-sama benar. Mbak Dila, saya juga. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.